Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Nur jad illallah syarri wa syarri fi syarri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, rahmat rezeki, dan rahmat dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan yang sangat penting bagi kita semua, terutama diri saya pribadi, di dalam menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu ma'rifatullah. Saudara, ilmu itu tidak sekedar difahami, tidak sekedar diketahui, dan tidak sekedar dibaca-baca, apalagi diperdebatkan. Itu salah. Ilmu itu harus diamalkan. Harus ada tindakan supaya ilmu itu bermanfaat. Sering saya menjelaskan dalam konten-konten sebelumnya, seperti ilmu-ilmu dalam kedokteran. Kalau dokter itu hanya sekedar membaca-baca buku, tidak akan mampu menyembuhkan pasiennya. Tidak. Kalau hanya sekedar membaca buku, harus ada tindakan. Sama halnya kita mengenal Allah. Allah tidak sekedar dikenal, tapi kita harus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup hanya untuk sholat, puasa, haji. Tidak cukup. Belum mencapai sasaran tentang pengetahuan kita. Kita sholat, puasa, naik haji, tapi kita bermusuhan dengan tetangga. Apakah itu yang disebut mengenal Allah? Bukan. Mengenal Allah itu harus memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Karena manusia itu adalah kenyataan Allah.
bisa dikatakan Allah yang nampak, Allah yang nyata. Karena dia yang tidak nyata, dia juga yang nyata. Wal batinu wassahiru. Untuk apa kita mengenal Allah sementara? Sesama manusia saling menghujat, mencaci, menghina. Bermusuhan dengan tetangga. Kita belum mencapai sasaran untuk mengenal Allah yang sesungguhnya. Saudara, untuk mencapai makrifat yang sesungguhnya, di dalam semua tarekat diajarkan untuk mengamalkan zikir-zikir. Tujuannya apa? Tujuannya mengamalkan zikir atau berzikir terus-menerus untuk memperkuat hati. Memperkuat hati, memperdalam kecintaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperdalam kecintaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita harus mencintai makhluk-makhluk Allah, terutama manusia, bukan jadi membenci, menghina, memusuhi, bukan. Karena sekali lagi saya jelaskan bahwa manusia itulah sahirnya Allah. Memperkuat hati agar hati itu seperti batu karang di laut ketika ditimpa badai, ombak, angin tidak bergeser. Justru ombak itulah yang terpecah, subhanallah. Kita merasa diri mengenal Allah, tapi kita tidak pernah berbuat baik kepada Allah. Mari kita berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah tidak perlu mencari Allah yang gaib. Karena dia juga yang gaib, dia juga yang zahir, dia juga yang tersembunyi, dia yang nyata. Berbuat baiklah kepada sesama. Karena itulah Allah yang nyata. Jangan pernah berprasangka buruk kepada sesama. Jangan mencaci kepada sesama. Jangan membenci. Itu yang harus diingat. Inilah tujuannya untuk memperkuat hati. Inilah tujuannya memperdalam kecintaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa mencintai Allah sepenuhnya. Bukan Allah yang tidak nyata. Berbuat baiklah kepada Allah yang nyata. Ingat, dia yang nyata, dia juga yang tersembunyi. Wal batinu wassahiru. Dan sekali lagi, ilmu tidak sekedar dibaca, difahami, apalagi diperdebatkan. Hindari perdebatan, karena inilah yang selalu diinginkan oleh iblis. Selalu kita disuruh berdebat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melemahkan keyakinan-keyakinan kita. Hindari itu.
Biarkan orang menilai kita seperti apa. Jangan peduli. Itulah supaya kita memperkuat hati. Kalau hati sudah kuat, bagaimanapun itu cacian orang, hinaan orang, no problem, luar biasa. Inilah orang-orang yang berilmu. Demikian, saudara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.